Dari pusat keramaian Kota Dai, inilah 105,9 FM. Gamasi, Gaya Makassar ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sale-sale wangangas jadi sambalu karena tahun baru minne pertemuan perdana nih. Iya, bagaimana? Tes kirom, sorry sambalu kak. Kamu ini pun operator baru jadi kita mau porang sambalu karena kamu tuh sing-singan anuan keadaan. Ngapain tuh mereka barata sambalu mesinnya kapilang ngeri dasi-dasi ini aja ki salewangan tanah leos salibandra dari allo maka anang dari bulan Januari atau bulan Sere tahun 2020 Sere. Jadi tentu minasangkun ni pantamain tahun berua dengan semangat yang baru. Nasabak nakana papasan na bita inay tahu talasanan nel tahu nga bajikan nga ina tahu nga lalua yamin tuman nasa tahu pa na inay tahu talasanan nel lua sangkam majiri lori subangia tahun rioloa tahu rugi na tahu sanna kacilakana punna talasanan ni tahu nga malah menurungi bajikan nga ngiri tahun 20-an 20 jadi menurun. Makanya alhamdulillah tentu minasantan yang ngasengki meningkat terutama kualitas ibadah imanta mangeri kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ki? Tama ki. Pamoporang ni kurus anu nanjo Andika. Iya. Talakak ternyata jai kelengkapan surat-surat paralu nih lengkapi jari bolak-balik. Iya. Punan tuh jain japa niurusu. Iya. Atau janjan ranuang yang ngurusu berarti dia harapan. Kayaknya tau main etong karena urusan saat nanti iya. Tena ampiran nuangi. Berarti kita masih dipercaya sama orang. Iya. Alhamdulillah. Nah, kita mereka barat tadinya. Alhamdulillah. Salam pasti muncul kan si tahu nih. Iya. 2020 juga sehari dari sigap padahal 2021. Si tahu nih berarti dia. Ya, dan jinnen tuh baji gini orangin pernah tahun baru tahu karena tamu tahun datongi. Mana tenan di bawah nggak karena 1 Januari nih kata bah. Tahun baru pasti kose karena tahun baru. Rapi watuna. Iya. Alhamdulillah. Ustad. Iya. Teka mantu kabarana Patria Wisata Saudi Amani Wisata kan ya rencana nih ku. Iya, jadi Ulangi kabar karena alhamdulillah kan nisungke nyuri sistem Saudi sudah mulai buka pelan-pelan. Iya. Cuma pertama persyaratan kemungkinan antamin jo vaksin. Iya. Jadi matong misalnya jo vaksin meningiti Jadi semua yang mau berangkat harus itu divaksin dulu, kemudian tetap nih hasil swab, hasil swab. Yang ketiga tentu tena nasingkam mapulumena ibadaya di waktu normal. Jadi batu naik ni karantina kirong. Bicara mangkasaran jo ni karantina apa ni tarungku. Jadi ni tarungku kirong ni karantina kirong. Sekitar berapa juta lungallo ke ruangallo nampak maiki umroh sekali. Sesudah itu tetap jadwalnya ke Masjidil Haram itu masih sangat terbatas. Iya. Tapi anjamainnya tuh tahun mana
Sikali ja Ustaz antama. Yang penting maiki umrah sikali berikut dari hotel asal aku lapas aron nak kuku. Itu yang banyak orang masih mengejar ini umrah perdana. Jadi kita buka layanan paket untuk 10 hari, 11 hari dengan 1 malam nginap di Surabaya. Karena penerbangan batu di Makassar, Jeddah, tidak pernah tersungke. Jadi sementara yang buka ini Jakarta dengan Surabaya. Jadi kata Makassar, Mayor Surabaya, Surabaya, Jeddah. Bangi Rondri karantina ron sipatan di Surabaya. Nah, di situ punah swabnya bagus berangkat. Ya, kami jadi sudah dibuka insya Allah pemberangkatan pertama tanggal 20 ngapa bulan Sere bulan sampai Maret itu kira-kira harga tidak berubah. Kecuali punah kami nyampe bulan ruan niat mau perubahan corona yang karena pulang pelan-pelan pasti sudah mulai umrah normal. Kalau umrah normal otomatis harga kembali juga normal turun Nah sahabat tengah mau dibatasi jumlah per kamar kah? Tengah tahu mau dibatasi jumlah penumpang pesawat kah? Sehingga jumlah penumpang bus kah? Ini kan kamar-kamar dibatasi ngasih gini jenis. Satu bus itu maksimal 30 orang. 20 sampai 30 orang. Riolo bisa sampai 50 orang. Jadi ruang pulau tahu serebes. Karena kabus anjor di tengah ini kosong asing. Jadi birim tahu jadi kan ruaji apa pemimpuang. Jadi masih ingat biring ini bonei. Di tengah itu 2 kosong. Jadi tanah kulannya ruah. Tenang ini tuh lampai umrah pun tuh bombe. Di alasan karena kata nama tuanya lagu singai. Tapi anjo umur kau Ustaz lampai ya dibatasi. Umur juga masih dibatasi. Ya mintu umur 10 sagan 7 tahun, sanggena umur 50. Lapas saja terak Ustaz. Alhamdulillah. Dia mentu harapan pula. Tapi niat mau edaran Jepang karena sampai umur 60 atau angka 65 tapi di sistem online-nya Saudi umroh haji masih sampai 50 jadi tayang-tayang kisah belum punah labir 50 sabar kirong apa lagi terikam malasu saya alhamdulillah masih masuk karena saya kan baru 30-an lebih 30 tahun lebihnya 16 tahun jadi baru 46. Ustaz sehubungan acara tak baru gasi pakai ngak loa jadi sambalu nia pakutan nanta silakan kiri sagan 7 talun anang apa-apa sinampai secara live atau lewat SMS 0811411059 juga nomor yang sama untuk chat WhatsApp. Bisa juga di share langsung juga di Facebook dan Ashar Tamanggung, Muhammad Ashar Tamanggung. Bisa lihat maskernya dan jin kasami warnanya maskerku. Tapi nak kini tulisan lalangan maskerku. Nabalik Ustaz. Lihat juga aku aku karena apa dampak yang kita lihat dari pilkada ini. Nah karena bangkrut penjual masker. Kurtera untuk kini dulu bawa masker. Orang apa? Nak bagaimana ngasih masker calo? Bayangkan punah satu calo itu membagi masker sampai berapa ratus ribu. Nah, jadi mati orang bawa masker kan gara-gara pilkada ya. Ustaz, sehubungan dibukanya kembali umroh untuk new normal kan supaya kipauan ya tahu. Nah karena mana sekali ya Ustaz Mari masih kah mana nyari hotel kah asal kalapasan Cinaku kalapasan akuku. Nah menurut kita apakah itu tiai nafsu Ustaz atau keinginan semata? Nafsu niat ikhlas atau tidak rahasia
Ia tonjin jo rupa taua yang bersangkutan sigang kareng Allah Ta'ala maka langisi kerang ikhlas kerang atina. Makanya tugas tanjo kate pembimbing agama menjaga jo temperatur niat. Dijaga jo diingatkan terus bajiki niatta kita semata-mata karena Allah. Tapi pun di sini secara fisik justru kadek nafsu werok nani kana mole-mole may umrah apa tentu tidak nak lampan dari gama-gama ya karena nesen karena sikali jagilan tama. Tapi karena mengobati kerinduan pamatiro nanjo nikana naik ribut talumpu mana kolon sikali ya. Berarti boleh jadi justru ini menunjukkan niat yang tulus. Karena pun nanti kan alat regen materi tawa sebenarnya rugi. Karena kak jalan tom ini bayar sih kalitonya gila umrah. Tapi karena dia dorongannya bukan untuk hitung-hitungan materi, nah karena mantong kemana sekali pun anda terima karena Allah Ta'ala itu jauh lebih bagus daripada mole-mole kupak jari japat tampu-tampuang. Jadi niatnya bagus atau tidak kembali kepada yang bersangkutan. Jadi sambalu terima kasih Pangenta, terima kasih SMS ta, terima kasih cetak di WhatsApp atau WA. Pakuta nang uru-uru baturi Pak Musnab riparan lak buah. Oh ya, apa rambutan Ustaz? Iya, tulisan aku sini eja-eja ini. Berarti warna rambutan. Oh, layarnya komputer kah? Eja, aku gana warna rambutan. Kata tidak jadi kaki. Tapi porangnya yang karena pernah di porangnya langsung mati loh. Jadi balu Kang Ustaz tapi karena seri para lagu. Oh ini anjo cerita lucu jo masa kaki orang ini rambutan Ini anjo tahu landrai menyanyi mai boya rambutan. Motor kita nasi ramai bawa rambutan. Saya kira bunga-bunganya. Karena kira rambutan tamu nak kan nanti nak usir kakak-kakak dia jadi bunga-bunga. Naro aku kerek. Aku kan nak rupa rambutan nak aku kerok. Kenapa nak bunga-bunga mana balik? Dia menyalakan si beser ini suami istri belakang kemarin di suruh marah nanti. Ini aja, ini balu Kang Ustaz, ingkatnya aja. Beda. Tanah nasi kamu pernah jetok di pokok langsung dia. Siapa tuh anraki pemain dapat tunrain atau majanda bolona. Bibir merah, lidah mertua, janda sobe, aglo. Pak Musna priparla, nakana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru gak si pakai nggak? Selamat tahun baru. Erok kakutanang. Apakah berdosa kak kan kungai munoa lamu? Karena kokoki. Karena rambutan. Terima kasih. Bateri Musna priparla akhir kata jalan-jalan ke Parla. Jadi kulim itu nih jadwal. Kisah mama, ke SMS mama karena siapa yang kayaknya tuh banyak cini waktu tuh. Karena siapa yang banyak waktu aku mah japa-japa. Kurangnya kalau naik pun nih sabun nih karena ya waktu beberapa waktu yang lalu si gakian rai. Jadi pakutanana Pak Musnab ya muslimin dan naba. Agama itu adalah agama akal. Jadi ad-dinu huwa akal. Agama itu akal. La dina liman la akala lahu. Tidak ada agama yang tidak ada akal di dalamnya, tidak berakal. Nyamu itu makhluk Allah, tetap punya hak untuk hidup, mingka selain hak hidupnya ngerantoi paman raki rikate. Jadi punna langeram kapan rakam maka boleh menghentikan sesuatu yang menyebabkan kita rusak. Termasuk lamu kapuna nagokoki menyebabkan demam berdarah. Kule dibunuh, malah disemprot.
dimusnahkan karena dia mendatangkan satu sumber penyakit yang berbahaya. Insya Allah tidak jangan dosa karena memang jadi memang ada beberapa makhluk yang punna langera kapan rakang ya dimusnahkan. Termasuk ini makhluk kecil yang bernama corona. Kan makhluk hidup tongan di corona ya. Ya virus corona itu makhluk hidup tetapi membawa kerusakan sehingga boleh dan bahkan perlu untuk dihancurkan. Ini lama kan di dalam Al-Quran disinggung. Nah karena Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak merasa malu untuk membuat perumpamaan dengan makhluk sekecil nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari itu. Jadi nyamuk itu digambarkan Allah itu memberikan perumpamaan bagaimana itu Allah menciptakan nyamuk dengan segala kelebihannya. Nah sabanjo lamuka ini sare dikarengan Allah Ta'ala antene kalina yang bisa mencium di mana ada manusia. Jadi yang itu biasa tenaron lamu. Sehingga kita selalu mempone batu helikopter ka ciu ciu. Nah, itu berarti penciumannya dan itu ditangkap dari antene. Antene penangkap signal bahwa di situ ada manusia. Nah, jaina tu kalumanyang gara-gara lamu. Jaina tu jama gara-gara lamu. Ini apa beri obat nyamuk. Apakah bakar atau semprot, siapa jo karyawan, siapa jo tahu nggak padoi dari sebab nyamuk. Jadi nyamuk secara fisik dia dibunuh karena membawa racun yang berbahaya seperti demam berdarah mingka. Di lain sisi justru nibunonan jolamo kan menghidupi hajat hidup orang banyak. Ya, jadi kibuno mi Pak Musnab. Dia magi kijak kalina pagi pur-pur sa kana kodong. Lamo ka. Dia magi di kibuno mi punna jai lamo ri rambutan ta ki sempro ki. Iya, tapi tegi rambutan kan? Balas itu punan rai ka. Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Denginne Pak Ustadz ATM Desila baru gasi pakai inga. Iya. Batu gimana? Baturi Pak Haji Jeffrey Denas. Tigirong kata siapa pak barang si pato ini. Iya, ba. Barang si janji nena. Oh kan nata aja makin naik. Ya. Aduh ranganun. Nah kenapa batuang mangkasarana? Iya. Sami Allahu liman hamidah. Iya. Haji Muhammad Jeffrey Denas. Denas tadi? Iya. Ya Denas. Sami Allahu liman hamidah, batuana Allah mendengarkan pujiannya. Ya, jadi berarti kalau Allah mendengarkan pujiannya, nya itu berarti orang. Ada orang yang mengucapkan pujian kepada Allah dan didengarkan oleh Allah sehingga Allah muncul ini kalimat Allah mendengarkan pujian dia. Apanya yang ada pujian? Alhamdulillah. Sejarahnya ini menurut keterangan beberapa riwayat rokok kala busa ngina bita. Jadi salah satu sholat tidak disebutkan ini sambayang apa, subuh kah, lohor kah, rokok terakhir. Anjo waktu na rokok terakhir seolah-olah jo na bita ni antahangin jo dongko na. Tena na teteri ambangu. Jadi ia panambangung ni apa sara batu pantara terima sigan tama karena alhamdulillah. Jadi ni ana jo sara alhamdulillah. Tidak lama kemudian Nabi bangun dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan alhamdulillah anan netawah. Allah mendengarkan pujiannya. Ngapai dikatakan dalam riwayat itu Umar bin Khattab. Anne Umar sampai lamari masih sambayang. Ya, kalau tidak salah subuh. Jadi
Sementara jappa ini niat lebat tahu tua daja mo ridan lekana nampak agan si mata tena pangulo marai na nilambungi tugur bawangi karena tingkah saannya agan si mata ni tayang iriboko talaki masih sambayang Umar memilih menunggu saja na pinawang ini tahu ridan lekang aja pa kalumeme ya kalumeme jappa terus darabi masiga dulu segi lampan tahu ternyata bukan orang Islam jadi Yahudi terus napa bintama Umar jadi sambil lanjut jappa palang-palangin Umar di bokonan tahu tua iya niat minta tilar yatinna tena gugappe barjama ka terlambat kan leba itu sampai naku batun ternyata tamaki Umar narapi ka nginji bisujud tahu rokok dan siapa yang mendapati ruku terakhir masih dihitung sholat berjamaah. Dia masih dapati ruku berarti masih dihitung dapat 1 rakaat. Jadi antamakna na jidina tawa ruku injibi spontan marang Umar. Alhamdulillah. Kira-kira maknanya kugapain jibi sirakang. Karo-karo minta ma Umar apuan takabir Allahu Akbar nampak langsung ruku. Begitu Umar sudah ruku, barulah bangkit dari ruku Nabi dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah mendengarkan pujiannya. Nah, sejak itu bangkit dari ruku berubah sebelumnya takbir. Jadi takbir ngasihnya tahu Allahu Akbar ruku, Allahu Akbar bangun ruku, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar bangun sujud. Kenapa dirubah sejak kejadian itu minrami bahwa bangun dari ruku ucapannya Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan pujian dia. Ya, begitu sebabnya itu sehingga bangun ruku menjadi Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nake Anwar Sumigo. Ero kakutana. Ante kaman yo pasesana painumbalo kariya loloko. Terima kasih. Wassalam. Ya, yang pertama Rialo ribokon jo dan jenenia binanga. Binanga beda-beda airnya. Nia binanga jenena susu. Netom binanga jenena madu. Netom binanga jenena air yang sangat jernih. Netom binanga jenena tuak atau ballo. Inai bang minum ballo rilino tidak menanggap panjoy. Kalau masuk surga tidak ada lagi jatahnya di surga karena leba minal jatahna rilino. Di dunia ini Allah berfirman tentang ballo atau khamar di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Nakana kareng Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Si kamma taungania kalian na tapak dari kareng Allah Ta'ala sitojen-tojenna benda yang memabukkan. Jadi innamal khamru sitojen-tojenna khamar. Tena nanikana minuman khamar. Tetapi khamar itu semua benda yang bisa menyebabkan kita mabuk. Itu namanya khamar. Jadi punariolo apatan rupa ji. Ballo tala, ballo ase, ballo inru, ballo nipa. Kama-kaman niat monikana bir, whisky, Jennifer dan yang lain. Netom monikana sabu-sabu. Netom monikana narkoba, ekstasi, inex. Pokoknya semua yang bisa menyebabkan kita mabuk itu namanya khamar. Apa monikana khamar menurut Al-Quran? Rijisun, najis. Jadi orang yang minum khamar, minuman keras atau makanan yang menyebabkan orang mabuk, itu namanya memakan atau meminum najis. Rijisun, najis. Dan perbuatannya dosa besar. Kalau dosa besar otomatis hukumannya berat.
Jadi hukumannya di hari kemudian itu peminum khamar itu perutnya buncit besar. Ya, kemudian nasawa lagi nerang. Dan nanti dia keluar nanah dan darah dari mulutnya. Jadi kecuali pun natoba sebelum meninggal. Ya, kan ya nakekusen dan jinne tapi sudah meninggal ini almarhum alhamdulillah. Nakana ustaz nakke riolo nakana to woropau mana piranyo ka balok mantonji ku piranyo pamma tena ngaina tena mantong nakulle giyo pun nateno kamma na inu. Kemudian gappai hidayah, dia beberapa kali menunaikan ibadah haji sebelum meninggal. Dia begitu dia bertobat na pokoi kanjing injo inung domi botor ka, dan alhamdulillah dia tobat rajin ibadah, dan itulah yang membawa dia sampai meninggal. Dia tetap dalam keadaan luar biasa agamanya. Insya Allah beliau husnul khatimah. Jadi tutuki tumay sarwa nginungan sarru pun natena gitoba nagi moterang pasis salom posalan nigappa rello riboko trilino saja na nigappa nasa logikanya dan jinne menurut fikih kabusu anu nalarang akaring Allah Ta'ala pasti ngerang ipamanra kilompo. Jadi asala niya panggaukang na nalarang kikaring Allah Ta'ala pasti itu membawa kerusakan. Apakah kerusakan manusia pribadi atau kerusakan umum atau lingkungan? Kama mene ballo ka. Kenapa ballo itu berbahaya dibanding panggaukan salah marengang anak-anak bita? Al khamru ummul khaba'ith. Anjo inungan sarruka. Anjo narkobaya. Androm manggenai kapan rakanga. Androm manggenai dosa ayah, itu namanya khamar. Kenapa bisa lebih dahsyat itu khamar daripada berjudi, bahkan berzina, bahkan membunuh? Karena khamar itu yang dia serang adalah otak. Dari narkoba yang diserang saraf, sabu-sabu, termasuk busa-busa. Napun na otak kapan kabusuk kapan raka kulenigaukan. Ya, kabusuk kapan raka. Makanya ada satu riwayat tenjine, iblis ini menyerupai dirinya sebagai manusia. Nampak, dia tahu, ni yakalami. Lalu ditawari dengan 3 pilihan. Kira yang nu pilih, nugau bawangin neba ini ya, atau nubunin neba ini ya, atau anginong ko nuinong ini ballo ka. Harus pilih salah satunya. Pun nanti aku pilih ikaw kubuno. Jadi tiga pilihan. Nuinong ini ballo ka, lu perkosen neba ini ya, atau nubuno ini. Anak-anak ka, ni anak-anak na jari talui ballo bayine anak-anak. Pilih. Landra pikir ka tu baji anne. Nakana pun nakubuno ni anak kalumpunan ni dosaya pun namuno ki. Pun naku perkosen ni kodong baik-baik ni lumpotong itu sana. Iya mo ni ballo ka. Karena punan ni ballo ka kuinong, inakita nyi padrak kale-kaleku. Lepas sama demi menyelamatkan 2 orang ini, saya korbankan diriku. Niatnya bagus dan jinne. Akhirnya dia bilang, saya memilih minum khamar. Na inum minyo ballo ka. Na inum. Lek bagi na inum, baji ipagkasyana. Nisari, mabuk. Begitu dia mabuk, tena monesa ginabedakan kirenga halala hallolo, kirenga naba, kirenga salah. Tiba-tiba gak gadurin junya cini la pumbaine. Maka dia perkosa lah ini perempuan. Lek bagi na perkosa nyo ba ini ya, nakana nagapa jaman ni anak-anak ka. Ya, pun na jamma ki nabalas ya. Akhirnya nabunotogin nyo na anak ka. Jadi dari awalnya ingin menyelamatkan harga diri perempuan tidak diganggu, anak-anak yang diselamatkan tidak dibunuh, maka dia pilih minuman keras. Gara-gara pilihnya minuman keras justru 2 kejahatan berikutnya dia bisa lakukan. Ia menyatakan bita al-khamru ummul khaba'ith. Minuman keras itu androm manggenai kapan raka. Tiai pa Ustaz,
ada efek moral untuk keluarga, khususnya puna manggena, tentu dampaknya ke istri dan anak-anaknya. Pasti jo secara psikis terganggu. Betul. Anjo anak kegodong kurang pede. Kasih tanya tu mereka ngisi. Ya meriaga anak cari-cari. Sekali nanya berita digrebe tempat minuman keras. Iya tiba-tiba nak-anaknya makai kunjungan matomi. Jadi hilang kepercayaan. Baik nenta. Lamari majelis taklim. Iya nanya ceramah na singgung penceramah minuman keras. Tergia kodon nalle kalen anak-anak asing-asing ini ibu kana pandang nak kenginum burak neko. Jadi jai dampaknya. Kalau ada suami, apalagi kalau perempuan juga, pokoknya jangan minum minuman keras. Ada lagi satu keterangan, siapa yang minum minuman keras, termasuk makanan haram, nampak jari darah daging. Tena nak kulen tamak dari suruga pun tena ni pas desa nyoron darah daging batu dari minuman keras kah. Dan itu pembersihnya adalah api neraka. Karain. Buah gampalili. Wagam palili parempas loy Allah nan rai datu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Estas dan jene nake ayu pretidung erotongan nekutana Ustaz dan mohon dijelaskan karena pernah Kak dengar penceramah bilang apabila sholat niatnya hanya karena Allah tidak usah minta apa-apa. Tapi ada tong yang menyampaikan dalam sholat mintalah sebanyak-banyaknya. Bagaimana ini Ustaz? Ya, itulah bedanya Allah dengan kita sesama hamba. Punna ikaten singai si saripatan si pamanakang atau kerabat sahabat mana poy adrepes intagi kam masana na singaita balli si tonji punna ya nagi sibuntulu apala magising lah sekali pala sekali pala pasti ada perasaan tidak nyaman. Tapi sebaliknya karena Allah Ta'ala larro iriatanna punna tina nero apala. Sanna kinangain Allah Ta'ala punna sainga palaki. Nakalin naman to nga pau. Wa qala rabbukum nanakana mo karenu kata Al-Quran udu'uni astajib lakum. Apalak ko rinakke kusareangko saya jawab kabulkan apa yang kau lakukan, yang kau minta. Tena nagena janjo na sambungi po yung kanan Allah Ta'ala. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Inainay mo tao, tampo. Masunan nyo tampo, tena mo nero apala. Rinake, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kupantami salan rinaraka dalam keadaan tunalele. Jadi terhina dikasih masuk di neraka punna tampo tena monero apala. Jadi punna kareng Allah Ta'ala bila jai ni pala bila sarroki apala bila sanna ginangaita. Na anne sambayang bicara mangkasara na doa. Salat artinya doa, maka punna sambayang ki lebak ya sambayang ka atau di dalam salat sikir-sikir dibaca pala memang batas sambayang apa kebutuhan tak dia magi patapati kana jai duli minagapang kupala karena dia merumusna bila jai ni pala bila nangai kareng Allah Ta'ala. Jadi tergantung mah Allah Ta'ala kana na tarima ngasing cuma nasarianta kareng Allah Ta'ala tergantung kebutuhan. Jadi Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ustaz. Ito nangangali karena kesang apa dari karya Allah. Jangan bagi malu-malu. Ketidak ada dengar di orang. Ya. Jangan bagi angkat tangan ya Allah. Malu-malu kan deh. Jangan bagi. Nah, ada mau kubilang ya Allah. Tapi mau keluar dari mulutku. Ya, kurangi raya veteran. Jangan begitu cara berdoa. Ya Allah, mau kan tapi malu-malu kah? Minta bagi yang baik-baik, yang banyak-banyak.
Minta semua yang kita minta, ajukan kepada Allah. Yang mana yang mau dikasih di dunia, yang mana yang mau dikasih di hari kemudian, itu hak prerogatifnya Allah. Tidak bisa diganggu gugat. Dia tahu dan jinne tak bangkir lo riboko. Karena gappa inyo tempat yang luas, gappa fasilitas yang istimewa. Nampa nesetonya kalena. Ya Allah, tina na salah ane. Tena na salah saren ne nakana rimale tena salah salen ne makarang Allah Taala nakke. Saya tidak layak dengan istana yang begini di surga. Ku harapkan tonjin tama ke surga dan alhamdulillah ku gappami. Tapi tena jana ku bayangkan kana lompok amme ni tampak. Salari kapan? Dicek percek ternyata ibadahnya memang normal biasa-biasa. Sangka mangasanya kan ngapa na jay kam managapa fasilitas kabuso anjo luna pala karirino tena niya ni sariyang o kareng palulus yung anak ko jari pegawai negeri itena na lulus anya jari pegawai swasta o kareng kamane panay ka rimakka tena batu na rimakka kabuso le baka na pala rilino tena nagappe ni sariyang rilino ternyata ni sariyang asing riloriboko. Makanya ulama sufi itu menangis sedih kalau ada yang dia minta dan dikabulkan. Oh, ya, nyo itu wali-wali itu, nyo kan wali dekat dengan Allah. Jadi cari-cari itu sih karena Allah Taala. Cuma batena cerita tentu tena nakamanne nakkesigan dan jinne. Iya. Jadi ada satu kisah wali, ini juga masyhur dalam kitab-kitab besar. Pala kira-kira Allah Ta'ala, ya Allah tena na sallo pala dikabulkan bangina bangun ambang tena na timro sambayan kira-kira Allah Ta'ala dia protes ya Allah barantena gingaya baralaro kirinak kikari angapa na palaku kisareku kamu tuh puna mempo-mempo ini apa pala-pala batu di mo ko te anjo tau ningai karena yang ganggu barang tena nagingay kilang sa rangko kare na apalaku gisareku bayangkan aja negatif pun ni saregi di pala kan alhamdulillah justru pandangannya para ulama sufi begitu dia minta na dikabulkan jangan-jangan Allah tidak suka mendengarkan suaraku sehingga nakana karena malaikat saregi nyo na pala pun nanti yang tunu saregi pala bisa sinampi nanti nagungay sa rana ya jadi boleh jadi kita berdoa tidak dikabulkan Allah di dunia ternyata dibolikan ki salandri allo riboko. Oh iya. Baji kami sama lo. Iya, antama maki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru gana ka masih din jinne. Baru gak si pakai nga. Batu kemana? Edi kebetulan. Edi batu lantean. Apa tempat pakutan tak? Selamat tahun baru Ustaz. Makasih banyak. Pertanyaan ko din yun Pak Ustaz. Waktu na jo la modern nga jo mak Ustaz. May ka para pupur. Waktu na lamate. Na pupur aja iya Ustaz. Tapi saya kamagaman na ini kurang lebih 9 tahun kabung Ustaz modern na. Terus kali aja kira-kira kamagaman karena jai dosa-dosa aku sehari. Terus kira-kira apa karena nampu dosa-dosa aku jodoh tina. Tapi ya jelas na ya Ustaz. Langir dia karena kompuri dosa-dosaan. Jadi cukup tananku Ustaz. Apakah jo nampu itu aja dosa-dosa aku jo. Ustaz, mari kena tahan jo. Iya. Iya cukup tananku Ustaz. Iya. Semoga sehat selalu Ustaz. Terima kasih Edi. Iya, apalagi menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pala poporogi ni pamopora ni tapi ni keraguan. Liatin anak-anak kesingka nek nyentumai dosa-dosa aku. Pemulangan. Iya, silakan. Iya, jadi alhamdulillah pertama
orang yang terbaik itu orang yang selalu merasa niat dosana denjene. Karena punna merasa niat dosana maka selalu dia ingin untuk memperbaiki diri. Nah berkaitan dengan tu maraenga menyadari bahwa dia kesalahannya maka dia meminta maaf. Punna le pemunakanangannya tahu apa muporam maki alhamdulillah sudah selesai. Apakah ia tojeng atau bale-bale tidak kulen urusi kate katanya nak kulen ni pantamai tahu bonelalanna karena makan apa muporan tojeng ja tidak usah. Yang jelas bagi kita sudah minta maaf nampai anak-anak tahu merelekanta kupam muporam mako maka insya Allah natarima mikarengan Allah Ta'ala tidak maki bata-batai yang kita yakin bahwa urusanku dengan dia sudah selesai. Ya, begitu jadi yang makin ragu-ragu. Iya. Baik. Ini apa kutanangan nih melalui WhatsApp? Iya. Assalamualaikum tabe Ustadz. Teka manjo hukumnya memakai gelang dan kalung yang terbuat dari batu giok Korea untuk terapi pengobatan untuk melancarkan peredaran darah karena pernah saya lihat salah satu TV Islam mempromosikan kalung gelang tersebut batu Ridwan. Kan anjo batu giok dan sejenisnya itu halal, benda halal karena dia berasal dari benda alam. Yang haram itu dari tulang babi, tulang anjing. Tapi kalau batu itu hukum asalnya halal. Kemudian beberapa batu-batu tertentu niat kandungan zatnya kule menyebabkan kesembuhan. Ya dengan kandungan kimia. Kan sitojenan netai mistik. Cuma kan katanya sekali-sekali dihubungkan dengan mistik. Padahal bukan mistik. Ini nyata bisa diteliti dari unsur kimia. Jadi ada kekuatan. Nia satnya yang hawanya bisa menyedot, menyembuhkan penyakit. Kamu tahu kan bunga karena cerita bunga-bunga ini tahu ada musim. Dia bunga-bunga nih karena lidah mertua kah? Bisa itu menyedot sel-sel kanker. Jadi ditaruh di dalam ruangan di rumah tumbuh itu menetralisir udara. Jangan dibilang bunga ajaib. Memang kandungannya kamu bine batu giok atau yang lain mengandung magnet dipakai untuk kalung pengobatan boleh. Tapi tidak kulit di kana ia jo pamari garing. Tetap apa Maria garing karena Allah Ta'ala melalui makhluknya yang bernama batu giok. Melalui makhluknya yang bernama benda-benda yang tertentu. Jadi boleh saja. Yang penting tegi pak jari jima. Tidak boleh dianggap itu punya kekuatan. Tetap itu adalah perintah karena Allah Ta'ala melalui benda itu. Allah yang berkuasa. Pun Allah mau mencabut kekuatannya tidak berfungsi. Tapi secara sunnatullah dia berfungsi karena ada hukum sebab akibat. Kamatongan jo peros ka Ustaz. Ni tong kana pun nato pianang itu lamana baji kibeng make punna niat mau hasil penelitian ilmiah angkana itu berpengaruh silahkan. Tapi punna tina bisa kemusyrikan. Jadi tetap pun dari kamar-kamarnya misalnya tina pariolo nih karena mistik. Siapa tahu dia temukan memang kandungannya misalnya perosoka. Punna dipakai dakir bukulenga memperbaiki peredaran darah apa. Tapi jangan bilang ini memperbaiki. Ini karena umbaran punna dia hasil penemuan. Jadi kita menunggu para ilmuwan meneliti. Kalau ternyata tidak ada berarti itu mistik namanya. Mitos. Tapi punna terbukti berarti bukan mitos. Kita tunggu karena apa yang dulu dianggap mistik atau mitos justru sekarang jadi kenyataan. Apa yang dulu dianggap aneh sekarang menjadi makhluk biasa.
misalnya tempat-tempat Pak Lungan, Iya. pasang-pasang riangi, riolo selalu gian nuntuk, kama-kama nanti masalah ni pulsa, bisa video call sebelum meninggal, sebelum tidur. Dari pasang-pasang riangin tempo dulu adalah video call zaman now. Dari mana nanti lagi leba memperi tapere bu, punna niya data-data, kung lagi pasang-pasang riangin kama-kama saya pulsa. Ya, telepon mi, apa namanya kawarat Latin rakyurang ya, ya, Bismillah selesai, jari pagi singa, jari riolo setengah mati nuntuk kama-kama ne pulsa. Iya. Maaf, denjine. Radio aku jenon rini agak rese. Iya. Ka soalnya siaran agama di wilayah warung kurang bersih, kacampurangi siaran maraing, karuaruangi bela. Ya antum pantamai. Bahaya menyenapa lakan. Ya, boleh kamanyang. Allah ya anu sapuru. Iya, makasih banyak masukan teh ini. Nanti kita sampaikan ke bagian teknisi. Iya. Karena kasusukan ini. Nah, mereka mereka itu rukiana puna siarannya. Iya. Puna tahu nakken rukia ika puna radio tiai. Dia teknisi nah. Ya, makasih banyak masukan tak. Ustaz Katolik kasusukan tau. Ke tolik kungan ka bengkoreng ini. Tunggu-tunggu lu kak. Ya memang kayaknya anu deh, perlu maintenance lagi. Ya. Makasih banyak masukan tak. Apa perlu peremajaan? Ya, tapi penyiar kayak lagi. Salam alat kamu nih. Assalamualaikum Ustaz Denggine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi di Takalar. Nah, karena apa kamu membunyikan radio yang keras dan mengganggu tetangga itu tidak berdosa Ji? Untuk kata si Parua sehat selalu. Kabu supanggaukang yang menyebabkan orang lain terganggu itu bisa berdosa. Kita megang radio terus sepatu lagi pepet tangga bangga tak bangga tahu. Lihat tu tianya nyo terinya nene aku nyabut tampak deh. Itu nyo tahu kun raring. Nah cerita mi tetanggana. Nah karena mana tu mete rua mana tunrungan nyo sebatua. Nah pagamatong ku sari kana ka tembok ku mantong mana tu. Nah karena pula mepe mo naon ang bangung asemi. Nampak ternyata tetangga di sekitarnya juga parangane. Jadi ya penyoda geseng karena itu setelahnya rengang balakna nagutanang ini tukun rari karena penyogi pepe puna bangi saya lumpuh-lumpuh anu. Karena ini nak itu kutana tuh gua nekate. Jadi 4-5 orang tetangga mengeluh ternyata sumbernya satu. Desarina. Tempo mantung kepada manunrung itu keluhannya tetangga ya yang mengeluh itu menyampaikan bagaimana itu Ustaz. Saya bilang kasih tahu kita dengan baik-baik bilang bahaya itu minum es batu kalau tengah malam ya begitu juga membunyikan radio Dewi pelan-pelan jangki menyakiti tapi pun tetangga yang kana lompo-lompo saya nak ulang ngereton silahkan atau gipawangi erotogi apilang radio gamasi pun na luar bah aja ginjoy masalah agama dibahas pun eroki nagulompo yang ki atau maligi salong pun ada radio dan apa kusamui kawala na mereka ya jadi tetaplah karena nak bita la yu'minu ahadukum tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia memperlakukan tetangganya seperti dia memperlakukan dirinya. Kenangai pun lapar. Oh ya jadi bahaya nih. Coba gambet nih pun gambar. Masuna je puna latin rollo kita gigir tahu nanti lagi ngai. Ya kamu tahu itu ada kasih ya kak. Ngapa na lompo kamar ya orang naga ustaz kan kala. Puna nungaja nang ito itu tahu ah. Kako ngai puna lompo saran. Ya na lompo itu. Nampantu apapun radio atau musik.
punna sanna lompo na sa rana misalnya re ruangan tentu katina ni sa rino di lompo tapi to bali nga maci mitolina katini kana tidak ni padahal Tolia sudah menyesuaikan diri mi. Jadi tetap kita ada namanya toleransi. Jagalah perasaan tetangga. Kalau tidak enak kepada kita, begitu juga kepada tetangga. Iya. Kurang itu yang cerita na ibu RW ku. Kan niat to pare acara ingkan jo elekton na sana lompona. Nampaknya anak-anak kagam-kagaman belajar di rumah. Ya. Jadi terganggu ngaseng. Nah, jadi mai minjo anak-anak we. Bu RW, kipon sanjo bale. Ingkan naik kodong ibu RW nak nanti kan mana cara aku pawangi. Kago ditawin ni kusari punang kana nak langsung tegur ki. Karena acara pasti nak ikasih allo jigo dong ya tonjin deloa. Dari sitabangi kan ya undangan nanta lemin. Apa wa mi moterin anak tenan jona kulen ni pageser-geser sige de antaman jesaran nanua. Speaker ka supaya tenan nangan dulu saran nak baji kita punna. Jari mengerti mina kana oh mungkin ane teala lagi mengerti secara langsung. Akhirnya ya di napa cadi-cadi miske dek dan mana kamadudu sumpah karena ro ngasing itu tungguling ngasing itu jadi perlu memang niat negara saling pengertian jadi katen jo jangki mentang-mentang kijagain jo perasaan na tetangga iya dia digaukan minimal kipakane rong ganggu kian Rusia luai. Jadi kami Ibu Dewi karena nangai gamasi na putara lagi lompo dulu kecuali pun lagi pon tetangga karena tenanya lagi terganggu pun lompo dulu nangai talun taman nuremo. Ya aku jitu pauang ko. Ternyata talun tapi ko dong. Jadi kiku tak pernah ngapa cari-cari lagi pun terganggu kena aku cari jadi sige deh. Begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakutana masalah jaga jarak sholat berjamaah dari Masika sedang pemakaian masker apa ada anjuran hadisnya apakah ada yang menjelaskan di Al-Quran apakah salat itu kalau pakai masker. Terima kasih penjelasan tak wassalam batur di DC seri veteran Utara. Jadi kalau dicari dalilnya sangat banyak ini baik Al-Quran ataupun hadis. Dalam Al-Quran itu kita dilarang membunuh diri ya bunuh diri itu dosa. Jadi punanya semua karena sekarang salah satu penyebabnya corona adalah bersentuhan atau tidak menjaga jarak. Nampak bilang jangan jaga jarak punah tu narapi mati donya itu namanya bunuh diri. Ya Nabi juga dalam beberapa hadis mengatakan kalau ada virus atau penyakit yang membahayakan jauhlah larilah darinya kamatong kana lari batu macam burroah singa yang galak. Jadi kita disuruh menghindari. Dari situlah semua keterangan Quran dan hadis memang tenan langsung karena pun ada virus corona. Tapi dari situlah para ulama memformulasi dalam bentuk kita sholat yang harusnya rapat, sempurnanya sholat adalah lurus dan rapat, tapi karena kondisi darurat maka mencegah keburukan yang lebih besar didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi punania matu-matu sere tapi laman raki sampulo paman ragi ni pariolo dihindari sehingga diaturlah untuk sementara jaga jarak. Yang kedua pakai masker. Ya, jadi mana sampai ki? Saya kalau di masjid ini kalau sholat itu pakai masker karena lantai itu penuh dengan virus. Kalau tidak ada yang positif datang di masjid aman, tapi kalau ada yang positif virus corona kemudian tidak bergejala, tak rokok burasinga itu jaraknya bisa 1,5 sampai 2 meter. Itulah yang berbahaya punah. Masuknya berangka kita persis kebetulan jo nabat tu ya umur 60
umur 70, lansia, taroko-roko matun Tommy, dialah yang kena. Jadi nak kenjok dong. Saya biasa itu mau menangis dan melihat kalau ada orang tua yang rutin memakai masker, menjaga jarak nah tiba-tiba kena positif ke virus corona. Jadi orang bertanya, ngapa nak kulle, padahal dia dapat dari orang lain. Punna kalian nak jaga masker, tapi niat mintun na batu, niat cucun na batu, tidak nak pakai masker, dia OTG, makan bersama dengan datuknya. Sudah itu jabat tangan, cium tangan datuk na pulang, lampa minum ange, ngaruh ki datuk na naji lampa cucun na. Waktu na ngaruh suruh jadi matana na kere. Nagalusu yung mata na kudungan lampa menjujungku. Ia minyo nagalusu na mata na masuklah virus yang menempel di tangannya. Jadi orang yang tidak memakai masker kalau muda keluar itu kejam, egois kepada orang-orang tua yang rawan kena karena daya tahan tubuhnya yang menurun. Jadi sudah selesai ini diskusi ini desere. Ini diskusi tentang jaga jarak dalam sholat, pakai masker, itu sudah selesai 10 bulan yang lalu. Mulai batu jari, mulai dibahas kira-kira makamane, mundur lagi 10 bulan. Jadi selama belum ada pengumuman dari pemerintah, bila sudah boleh rapat, sudah boleh buka masker, maka sholat pakai masker dan jaga jarak itu masih harus dilakukan. Karena itu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya 7 tahun 0 anang apa-apa baru gasi pakainya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, patu kemana? Nai? Amin. Iya, Pak Amin. Oh iya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kilang pelomba sarante ketong-tong guys. Alhamdulillah banyak sekali pelanggan itu. Iya. Ini aja lah pertanyaan Pak Ustaz. Iya. Akan dulu rumah nak pilih di foto aku. Lepas itu pulang tahun lalu. Dia niat saya dengan tilar yang tinggi Ustaz. Iya. Kita lakukan jadikan yang mampu. Apa saja. Jadi bagi kanan nak ke. Iya. Kan semata-mata ini kita banyak cepat-cepat ini di sana. Iya. Jadi bagi bongkar. Sama-sama dengan bala-bala yang tidak banyak kan ini kode. Ini gambar yang nak nak ke. Nah, kan nak zaman jika jauh cerita dari bala tuang jual. Iya. Ada nak ke kanan pagi hari tangpun jauh hari sambulan nga. Yang dia pakai gajian. Apa ni goceng jari sangat. Iya. Tapi dia aja 10. Dia 10 tahun termasuk nak ini tidak pernah naik tak. Kan cuma suatu almarhumin almarhumah. Iya. Lagi sana dari sana. Kuali no pakai muda lah. Iya. Kebetulan jawab tu kan baru-baru ke Ustaz. Iya. Baru dah ni baru-baru kan anu. Iya. Iya. Kongres kan. Iya. Tapi kawan apa cucu apa jangan terus senang. Iya. Nah, singkat cerita nego kanan akan dia tu bukan akan terok kan dia tu bukan anu kan akan salah punang anu je kena apa salah. Dia tu bukan erok kan saling dia anu antara berat dan tidak juga. Oh iya. Iya. Kan doni kan itu. Iya. Bodoh cerita ya. Ini tidak ada nanti waktu na talung bulan juga lebana sana. Motera mi. Ya masuk bulan keempat motera. Oh. Nah, tadi saya sampai ke pusat yang itu kan naik di bulan ke-7 aja talung bulan saya setelah dia dibuka. Iya. Naik cari sangku. Dan dia papa ni ada panak-panak yang tidak terlalu itu cuma dia itu jual. Dia pernah matikan si tahun lepas dia nak mati teman. Iya. Apa pun cuma dia ku. Dia ada jiwa catatan nak penero ku memang ani jo nak macam malu. Lepas itu tembok iku berunan. Kalau pencuri ini mudah itu dia kan kamu tadi dia kemudian dia ada itu berusan. Pakai tembok beru. Iya. Ini betul kita makan tu lepas jadi. Iya. Iya. Sana minjo. Akan pun lain je bayar besar ya ni. Nanti kamu jangan nak tuan ni kau beli kalian lah. Akan apa sembayangin aja nak kena banggai kunjung kata nanti. Akan apa sembayang
bayangin ang paladuan pa sa bayangan to bayan to na nakari magkarela ta na pampalan yo. Yo to ikap kapala ka ba. Panjerian pakai bukti kubrol. Dan kaki ka magamma na postas. Dan apa? Era di pun talibak ba lewan putin ko tapi talibak kan kilit di gara ka magamma na. Ang ka magamma bagi puta di ko dapat lo. Ang mulong ang lubang si apa ini kan salah bila di kapanay. Kan katala jama ka poin pagtulo ka na mga. Iya min malumang ko tari ka timpolo tara ko tinga para sa baki naglegaman na. Ulang gari nang gara kala sa pagtas ka. Ang kana tira ka malaruy uji at ka orang ito apa bila di kira uji oleh Allah. Di mana tu orang itu kualitas dia kan diuji sampai dengan kemampuan dan miliki dia bisa pertama itu tadi. Mula-mula kuliah tadi mau kontak aku bukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Amin jelas mungkin Ustaz Kilangi Rekna maksudnya tekama apakah dampak daripada ini akan kanya mereka makamaya dia sumpahin janji yang tidak dia penuhi kepada orang tua. Iya. Jadi pertama ni temboki kuburan na tu mutirang Iya. selama tembok itu tidak menyerupai bangunan yang luar biasa maka itu boleh kan. Ya termasuk Tom ini dijawab biasanya apa kutanangan inyo. Bagaimana kalau ada bangunan di atas kuburan? Ya kalau bangunan sudah berbentuk rumah itu dilarang. Tapi kalau tembok sekedar tanda saja tidak berbentuk kamaton candi atau apa itu tidak apa-apa. Kemudian agau baji mari itu tua itu tidak mesti dengan kamu kuburu dan dibikin megah. Tapi termasuk agau baji mari itu tua dia kamu mutirang adalah bersedekah atas namanya. Misalnya mari masjid mari pesantren mari panti asuhan atau pun ninja pasari batanna mata tutuami iya ni anui nitan roy kurangi makwe begitu. Kemudian sitina aja di bapalat doangang kapan saja tunggal lebaknya sambayang umpamanya di bapalat doangang sentu tuaya. Kemudian punania panranuan na nabogoi harta warisan jaga baik-baik itu yang dipakai untuk bermaksiat. Ya kubalukang ini tanah susuran na manggeku na sarehan apa ku pakai botoro itu tidak boleh. Ya seperti itu. Kemudian sebenarnya tidak ada hubungan karena barang yang menapila susah talasakku. Ya, tidak berhubungan secara langsung kecuali memang punna niamaton ni kasuman dosa sana lompona lebat ni gaukan ritungan nakanta. Kalau itu sudah pernah ada maka sekarang saatnya minta maaf. Masih bisa meskipun sudah meninggal maka di kuburuna papala doang ngangi selalu kita doakan ziarah kuburnya bicara kepada orang tua di kubur. Apakah bicara langsung melalui hati di kuburnya atau kari tanpa persembahyang anta. Hadirkan orang tua dan lekanta dihadirkan dalam pandangan batin nampak bicara kiki pamuporang dosaku. Mohon kepada Allah supaya diampuni dosata. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali mereka yang tidak bertobat. Musyrik saja apa ruah rekareng Allah Ta'ala itu juga diampuni oleh Allah kalau benar-benar kita bertobat. Jadi yang penting benar-benar kita bertobat. Ya, saya insya Allah bukan karena itu. Kalau ada usaha tidak jadi apa, salah satunya pakabajikinyo pagkabanta rin Allah Ta'ala. Karena usaha ini kan urusan dunia netonona sehingga tetap anjo teori linua mesti dipakai. Apa sabanan nih? Ngapa natin na batun ne pawalia? Jangan hanya bilang ini kapan dosaku, itu salah satu. Tapi faktor-faktor lain. Oh, kanya tanpa sampah relegan na warung nampak rasa tama. Itu antara lain contoh. Jadi banyak faktornya. Kemudian salah satu yang menyebabkan kita bagus rezeki berbuat baik kepada sesama makhluk. Termasuk kepada binatang. Ada orang
banyak dan lek lakukan apa tuh kata rahasia tak. Dia kasih saya rahasia beberapa hal. Pertama, tidak pernah, selalu ada piring kosong, piring tua, selalu nyoba boleh dalekan balana la sore ke Andre una boleh makanan tidak dimakan untuk kucing-kucing liar. Jadi dia sedekah kepada kucing atau untuk burung-burung. Jadi makai tanpa airnya pun musim kemarau. Saya namun itu ini jadi burung yang singgah pun makan minum di situ. Nah, apalagi yang kedua selalu disiapkan uang kecil Pak Ustaz. Di sini selalu siapkan uang kecil. Punya pala-pala nasare, punya tahu susah nasare selalu. Jadi dia dua hal itu dia lakukan dan menurut dia usahanya bagus terus. Jadi kepada makhluk Allah selain manusia nabajiki, kepada sesama manusia juga dia berbuat baik. Tapi lagi ditongeng ki aneka Ocha Ali Magoza. Ngapet tuh mae Kak Ocha? Sehat ya Ki. Siapa tahu ada untuk imun. Apa lagi ya Magoza ini? Tidak ada yang naik kok dong. Jadi ada itu vitaminnya Kak Ocha. Bagus untuk stamina Ustaz. Ya perlu nih sekarang ini. Corona ini luar biasa. Perlu ini yang butuh silakan hubungi Kak Ocha Alim Magozai. Itu Magozai itu suplemen makanan tapi dia obat. Nagana Ustaz tejana ke kana tamu tahu corona. Jadi itu jangan sampai nih kanak-kanak nih ngai kembali menggeliat. Karena corona ini memang jadi netong tanya kenapa tambah banyak orang positif? Dia bilang iya karena sekarang swab massal. Jadi jangan juga terlalu takut. Tidak boleh takut, tapi harus waspada. Karena punakatan sugesti kalenta dengan ketakutan. Tidak boleh takut sama corona, cuma kita harus waspada. Waspada dengan memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Terus untuk amannya ya seperti itu pakai masker untuk kita dan orang lain. Pakai masker. Saya ini maskerku deh, ini kan termasuk masker yang jenis menengah kelasnya. Jatuhnya baju dua, tidak gampang bulu-bulu. Jadi bisa dipakai 2-3 kali. Tapi kalau sudah aku pakai keluar begini sampai di rumah aku bersih. Kalau belum berbulu-bulu masih layak pakai aku sitirikai. Jadi untuk mematikan kuman. Kalau sudah tidak layak, ku lubangi, baru ku buang. Dia bawa pakai motor. Begitu. Dan banyak maskerku ini masih sisa-sisa pilkada. Sambaluk masih neka pelajari, alhamdulillah. Waktu sikit dulu. Salah, jadi lebanan yang dengan semangat syaratan yang apa waktu skede untuk ambahaski anak siapa pakutanang ri sagan 7 talon anang apa-apa melalui WhatsApp ri 08111059. Baru gak si pakai nggak Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai muslim kita dianjurkan untuk menghormati turunan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana kalau tabiat keturunannya Nabi tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah? Bolehkah kita mengikutinya? Jadi pertama ini para lutongan yang diluruskan aneh. Jadi keluarga Nabi itu pasti bukan Nabi. Dan hanya Nabi lah yang maksum. Hanya Nabi yang tidak bersalah, karena Nabi itu sifatnya maksum, dihindarkan oleh Allah dari kesalahan sedikit pun kesalahan nagaukan langsung dibetulkan dan ditegur oleh Allah. Tapi selain Nabi pasti sama dengan kita manusia biasa. Nah kalau kebetulan ada garis turunan dengan Nabi tapi melakukan kesalahan, tetap tidak boleh dicontoh dan tidak boleh kita bilang salahnya tapi kayak cucunya Nabi yang jadi pasam, tidak boleh, karena Rasulullah SAW Nabi tanyo ucapannya luar biasa.
Nah karena Nabi ta lau anna Fatimah, seandainya Fatimah luka, maka saya akan potong tangannya. Inanjo Fatimah anak kalian Nabi ta. Jadi ucapan itu sebenarnya puna dalam ahli fikih nedengine ucapan Nabi tangkana umbaran Fatimah luka giku polong ilimana itu menjadi payung hukum. Karena mana mengaku cucungku keturunanku pun agak salah hukum dia. Jadi kalau ada yang bilang kalau ada keturunan Nabi salah atau biasa dipanggil Habib kalau keturunan Nabi, kalau ada keturunan Nabi bersalah jangan dihukum, berarti dia lupa hadis ini. Karena Nabi bersabda, Fatimah kalau melakukan kesalahan saya sendiri yang akan menghukumnya, dan Fatimah itu anak kandungnya Nabi. Nah, jadi kemudian keturunan Nabi itu banyak jalurnya dan jenis banyak. Jadi jangan cuma satu Habib, ya punna jadikan habaib. Jangan cuma satu. Coba lihatlah Habib-Habib yang lain, keturunan yang lain, yang bagus akhlaknya, yang bagus perbuatannya, itu yang kita contoh, kita hormati. Jadi kita hormati sebagai darahnya Rasul, turunannya, tapi perbuatannya dilihat dulu. Apakah sincoco isigang parintana agama iya atau papijojo nana bita, atau dia justru menyimpang dari pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua ini memang garis keturunan Nabi. Kalau kita nih turunan Nabi secara umum, Nabi Adam. Tapi yang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas dia dari dua jalur, Hasan dan Husain. Baturi anak bainena Nabi nikana Fatimah. Jadi yang lain itu anak-anak Nabi semuanya meninggal sebelum menikah. Semuanya mati muda. Ya, jadi yang hidup dan punya keturunan adalah Sayyidah Fatimah. Fatimah punya anak namanya Hasan dan Husain. Dua jalur inilah yang menyebar di seluruh dunia keturunannya. Berarti dari keturunan Nabi yang hidup yang paling dekat dengan Nabi adalah Fatimah. Karena dia anak kalian. Itu pun kata Nabi, seandainya Fatimah mencuri saya potong tangannya. Nah, itu harus dipegang oleh habaib dan kita semua. Meskipun keturunan Nabi kalau bersalah hukum. Seperti itu. Baik. Baru kasih pakai ingat Ustaz. Tenggine rekakutanang, apakah seorang istri tidak punya hak atas harta suaminya karena istrinya tidak kerja? Istri itu memang tidak wajib kerja. Kalau pertanyaan terakhir kata itu betul desiki. Istri tidak wajib cari nafkah. Yang wajib cari nafkah suami. Kalau istri cari nafkah itu dalam rangka membantu suami. Jadi itu bebennya punna ikut bekerja dua pahala dapat. Dia membantu suaminya sekaligus menghidupi keluarga. Jadi istri itu justru dibiayai, dibalanjai burak nina. Tapi tidak apa-apa istri bekerja cari nafkah dengan syarat suami setuju. Dan itu dalam rangka meringankan pekerjaan atau kewajibannya suami. Jadi hartanya suami itu harta istri juga. Ya dicari bersama. Memang pura-puranya boy pantar, tapi bene pada doangan ribala. Makanya itu juga pengaruhnya luar biasa. Salah satu penyebab rezeki itu susah kalau suami suka sakiti istrinya. Langerin Jorial. Karena air mata istri itu mengurangi rezeki suami. Jadi apalagi Jaki suka judul sinetron ya. Ku menangis. Pertanyaan terakhir, Ustadz, bagaimana kalau haid tapi belum mandi bersih terus melakukan hubungan? Jadi ayatnya jelas ya, ketika Nabi tanya wa yasalunaka 'anil mahid, apa itu haid? Kata Nabi, kata Allah, katakan qul huwa adza, dia adalah penyakit. Jauhilah istrimu ketika dia haid. Dan lanjutannya itu ayat,
janganlah engkau mendekati atau belum boleh berhubungan hatta yatahurna, sampai dia suci. Yang dimaksud dengan suci bukan berhenti haid, tapi sesudah mandi wajib. Jadi mana pengen mari haid kalau belum pergi mandi itu belum suci, buktinya belum bisa sholat. Jadi begitu berhenti haid cepat-cepat ki mandi. Kata juga bene pun mari maki haid terki. Jangan sampai kodong berjuang lagi bapak nah. Minimal punero ki kerja sampai pak ibalah saros sampo baliang itu lupa. Karena sih kan ada mendaring saya kepala riba kan. Ya, yang itu yang pertama. Ada lagi tadi pertanyaannya yang kemudian kedua. Ya. Contohnya. Ya. Jamak berijal deh. Ya. Tahu. Desikit tahu. Ustaz leba mi Pak Jeko. Ya. Kenapa nama mari poso? Ya. Nagarap nih seng. Ya, dia mana jene. Kenapa na jene? Na ulangi. Ronde kedua nagana. Iya. Barang penting baru nikuta. Ya, jadi kita ambil waktu 1 menit dulu. Iya. Jadi apa jeko lebih dari 1 kali boleh, baik dengan sawah yang sama ataupun sawah yang beda, tapi sawah sendiri. Jadi sawahnya orang. Kalau sawahnya orang tidak boleh, Rijal. Ini Rijal kalau ambil kayak udah 9 liter airnya buang-buang. Jadi cuma di antara Pak Jeko Anjo kita disuruh berwudu dan membersihkan Pak Jeko. Jadi dibersihkan itu Pak Jeko, kemudian berwudu kalau belum mandi. Ya termasuk penting berua. Bagi Pak Jeko bersihkan baru berwudu. Jangan bagi dulu mandi. Kapun bagi Pak Jeko ini misalnya, bagi Pak Jeko misalnya ini si bulan kemudian nimpus. Nah bagaimana Pak Jeko? Di kana mau corona pun nanti corona Pak Jeko. Pak Jeko tapi jadi meskipun tidak langsung mandi, tentu ni nak pun ni anak pelajar kan apa itu ustaz kasih Pak Jeko dah bahas. Jamai kita nak masih kecil ki. Ini urusan bapak-bapak. Jadi boleh tidak mandi sebelumnya, tapi bersihkan daerah Pak Jeko dan wudu. Ya, tapi kalau tidak direncanakan Pak Jeko, nah kita bisa mandi lebih bagus, ya lebih segar. Apalagi dia menjadi bambang kamar-kamar nih. Ya, masalah Pak Jeko kita tutup. Begitu Pak ini jadi. Kenapa bisa Pak Jeko tahu? Sehingga legend. Si premium alewa moto jadi untuk beberapa pakutanan di SMS atau WhatsApp kita orang adi tenak kula dibaca ngaseng, tenak kula dibahas ngaseng sama waktu. Iya, terima kasih Bang Henta, dan kita doakan Ustaz ATM sehat bersama keluarga, bersama all kru Patria Wisata Saudi Amanah Wisata. Mudah-mudahan rencana untuk melaksanakan umroh insya Allah berjalan lancar. Amin. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kini. Mari kini.